Teman-teman, di sini saya akan membahas sebuah komentar di salah satu video saya tentang token pintu, yaitu dari Mbak Diah 15 jam yang lalu. Gimana nih? Hancur banget harganya, nyangkut banyak. Bisa nggak pulih di harga 56? Aku beli. Nah, sekarang kira-kira kalau buat teman-teman yang kejadian yang sama, beli pas di harga kemarin harga tinggi-tingginya, sekarang kan sudah turun banget ya, mungkin lebih dari 50% turunnya kalau dari harga awal. Bukan harga awal sih, harga pas lagi naik-naiknya ya, atau di ATH all time high-nya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dan bagaimana solusinya? Silahkan simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke teman-teman, sekarang kita akan cek koin pintu. Namun buat teman-teman yang sudah punya aplikasi pintu ataupun yang belum dan ingin daftar dan ingin dapat cashback setiap transaksi, silahkan masukkan username-nya di halaman akun, di halaman ajak teman pakai pintu, klik pakai username, masukkan @momon_crypto atau @momon. Jadi boleh @momon atau @momon_crypto dan dapatkan komisi 0,004% untuk tiap transaksi jual belinya. Jadi setiap kalian jual dan beli kripto di aplikasi pintu ini, Anda bisa mendapatkan cashback dengan memasukkan username @momon atau @momon_crypto di halaman akun, di halaman ajak teman, kemudian pakai username. Oke, itu informasinya. Sekarang kita kembali ke koin ya. Kita buka aja ke market. Kita cek harga pintu sekarang hari ini 24 jam terakhir naik di 0,32%. Kita cek grafiknya teman-teman. Jadi memang kita lihat ini 1 minggu terakhir sudah turun 20%. Kalau kita cek semua ya, ini kalau semua sih masih naik karena masih naik 523%. Namun kalau 1 tahun terakhir coba cek, jadi dia pernah di 40.000. Kita cek lagi di sini. Kemarin sempat nyentuh harganya ya di 56.000. Itu harga paling tinggi. Kalau kita cek di sini sudah turun harganya jadi 22.000. Oke, ini 1 bulan, 1 tahun, semua. Jadi sempat ada di sini ya harganya. Ini 1 bulan 49.000. Sekarang 20.000. Ini sudah berapa persen turunnya? Itu udah banyak sekali ya turunnya teman-teman. Kalau tadi di komentar ada yang 56.000, sekarang dikurangi 22.324, itu sudah turun 33.000. Dibagi 56.000 dikali 100, sudah turun 60% teman-teman. Jadi 60%, kalau dia itu kemarin beli 1 juta, sekarang tinggal 400.000. Nah, jadi asetnya tinggal 400.000. Nah, sekarang langkah apa yang harus kita lakukan ketika ada kejadian turun koin seperti ini? Ini juga bisa buat pertimbangan ya teman-teman. Kalau kita lihat riwayatnya, saya nih harga beli rata-rata 27.772, harga jual rata-rata 33.000. Ini kalau dari rata-rata sih masih untung karena dari harga beli rata-ratanya 27. Sebenarnya saya itu juga sempat beli dulu waktu pas di harga tinggi-tingginya. Ini ya bisa dilihat pas di harga 41.000 ini saya pernah beli 11 POT senilai 400.000, kemudian
saya jual di harga 33.000. Jadi ini sudah rugi 100.000 ini ya dari penjualan tersebut. Kemudian saya beli lagi terus di harga 30.000, beli lagi di harga 26.000, beli harga lagi di 26.000, beli lagi di 26.000, beli lagi di 26.000, beli lagi di 22.000, beli lagi di 22.000, beli lagi terakhir ini di 22.000. Ini saya sempat beli paling banyak kemarin itu di harga 26.175 sebanyak senilai 1,9 juta, hampir 2 juta ya. Ini saya beli di harga 26. Karena prediksi saya itu mungkin akan naik sampai 50.000 lumayan atau 40.000. Namun ternyata terus turun ya. Memang yang turun sih bukan hanya POT ya, semua koin rata-rata di akhir tahun itu turun. Bisa dilihat ya, semua koin itu rata-rata di akhir tahun itu pada turun. Mungkin karena banyak orang yang jual koin, banyak yang mau libur, persiapan untuk libur akhir tahun, jadi banyak koin-koin yang dijual juga sehingga harganya itu turun. Nah, kalau dia pertanyaan tadi apakah mungkin bisa kembali ke 56, ya itu mungkin. Itu mungkin ya. Bukan hal yang tidak mungkin karena yang namanya koin itu biasa naik turun, itu seperti itu ya. Namun kalau kalian memang mau niat hold, mau di hold alias mau dipertahankan, dipegang, dipertahankan, itu akan bagus. Nah, kalian juga bisa pakai apa ya, metode selalu beli di harga berapapun atau beli secara konsisten. Istilahnya itu apa ya, saya lupa. Jadi istilah kita itu beli kayak saya ini kan ada sedikit dana beli, sedikit dana beli, sedikit dana beli. Akhirnya apa? Akhirnya harga rata-ratanya itu akan turun sendiri, akan semakin turun harga rata-ratanya. Jadi kalau mbaknya tadi beli di 56.000, misalkan dia belinya 1 juta, kemudian sekarang ada uang 100.000 dibelikan di harga 22.000 hari ini, maka otomatis harga rata-ratanya itu akan semakin turun. Jadi sehingga nanti kalau dia sudah naik lebih cepat untungnya daripada 56.000 di harga 56.000 dia biarkan saja di hold gitu. Jadi untuk menyampai ke sana mungkin agak lama. Jadi terus saja beli perlahan sedikit demi sedikit, namun yang jelas harus pakai uang dingin. Uang yang memang tidak mau digunakan dalam jangka waktu lama ya, minimal 1 tahun lah. Coba 1 tahun kalian nabung aja POT secara rutin. Ketika kalian punya uang lebih dan tidak mau dipakai, anggap saja kalian nabung. Nah, insya Allah nanti itu lambat laun akan naik. Apalagi dari program pintu ini kedepannya ada beberapa program yang sudah dicanangkan ya, dan itu kalau berjalan akan mendorong juga nanti untuk naiknya harga pintu. Kemudian pintu juga itu ada rencana ke depannya setiap bulannya akan melakukan pembakaran koin ya, jadi akan ada pembakaran koin hingga 20%. Nah, pembakaran koin ini biasanya juga akan berpengaruh untuk naiknya harga. Jadi koin itu akan dibakar di sini ya. Jadi setiap bulan pintu akan membeli dan membakar PTU sebanyak 0,01 sampai 0,03% dari nilai rupiah seluruh trading semua aset di aplikasi pintu. Nah, sampai nanti 20% totalnya. Itu juga akan mempengaruhi pada harga. Terus di sini juga ada program staking ya. Staking itu ya kita hold, kita tahan, dikunci di sana ya. Kita akan mendapatkan bagi hasil ataupun pendapatan, akan mendapatkan bonus seperti itu. Minimal untuk di hold itu adalah 100 PTU atau koin pintu. Di sini saya sudah nabung sih, namun masih belum nyampe di 100. Rencananya sih minimal saya punya 100 PTU ya. Ini masih 91. Rencananya mau sampai 100 minimal. Nanti kalau sudah staking itu mungkin aktif, kita bisa pertimbangkan lah mau kita coba atau tidak. Oke teman-teman, itu aja sih masukan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat ya, disclaimer, semua aset kripto itu penuh risiko, jadi pertimbangkan risiko Anda sendiri dan pastikan pakai uang dingin. Sekian, see you in the next time, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.